Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Balongsari 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Balongsari 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita masih sehat walafiat, diberikan Allah karunia yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam acara diseminasi atau pengembasan modul 1.4 dari program calon guru penggerak mengenai budaya positif. Baik, salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah yang layak menduduki jabatan Sang Maha Guru, yaitu guru kita semua yang mengajarkan kebaikan di alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyampaikan rundown acara di siang ini. Yang pertama adalah sambutan sekaligus pembuka acara. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Diah Novianti selaku mewakili Kepala Sekolah SDN Balongsari 1, dan yang selanjutnya acara akan langsung diambil alih oleh Ibu CGP kita, yaitu Ibu Diana Kusumawati SPD. Untuk mengawali acara di siang hari ini, semoga diberikan Allah ridho dan juga kelancaran mulai awal sampai akhir. Mari sejenak kita berdoa bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berikutnya sambutan kami perkenankan kepada Ibu Diah Novianti sekaligus membuka acara di siang ini. Kepada beliau kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Balongsari 1 Kota Mojokerto, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehadiratnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon keaktifannya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Ini merupakan salah satu rangkaian dari tugas calon guru penggerak. Jadi setelah calon guru penggerak kita mempelajari modul 1.4, itu diharapkan mampu untuk mendiseminasikan ke rekan sejawat, khususnya di sekolah masing-masing. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita semakin paham bagaimana cara menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan murid kita semakin menjadi lebih baik lagi. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan untuk mempercepat waktu, maka saya nyatakan kegiatan ini dibuka. Untuk selanjutnya saya silakan kepada calon guru penggerak kita, Ibu Diana, untuk memimpin diseminasi. Terima kasih Ibu atas sambutan dan juga pembukaan acaranya. Semoga harapan beliau juga harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini maka diseminasi atau pengimbasan modul budaya positif akan dimulai dan akan disampaikan langsung kepada Ibu CGP kita, Ibu Diana Kusumawati.
Namun saya juga mohon undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Diana, saya persilakan waktu sebenarnya. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu, maksudnya sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara diseminasi saya untuk memenuhi tugas guru penggerak ya. Selanjutnya silakan Bu Ayu. Ya. Untuk itu Bu Ayu masih atau saya perkenalkan dulu. Ya, ini untuk fasil yang memimpin saya, maksudnya dalam tugas di penggerak itu yaitu Pak Sumanto S.Om, ini sebagai fasil. Lalu untuk guru PP-nya saya yaitu Dewi Masito Fatmawati. Ya, nah, untuk ice greeting, adakah dari Bapak Ibu yang mau memimpin ice greeting? Monggo, silakan untuk Bu Novi. Saya persilakan. Pemimpin sesuai ini atau terserah saya, Bu? Terserah saya. Saya berdiri, Bu ya. Kita tepuk semangat ya, Bapak Ibu. Ya. Tepuk semangat tapi biasanya kan semangat. Saya kasih contoh. Ya, itu ya sudah bisa semua. Tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung, dang ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ka, aha aha semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Mas untuk kita semua. Sudah berjalan, terima kasih. Terima kasih untuk ice greeting-nya Bu Novi. Selanjutnya saya ke materi. Nah, ini tujuan diseminasi aksi nyata saya yaitu budaya positif. Ini bagi calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selanjutnya, nah di sini untuk kesepakatan forum saya bacakan. Semua berpartisipasi dengan gembira. Sepakat. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Sepakat. Tiga, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Sepakat. Empat, serius tapi santai. Sepakat. Boleh minum berarti ya Bu? Ya, boleh. Lima, boleh sambil makan dan minum asal sopan. Sepakat. 6, HP di mode silent. Ya. Yang ketujuh, bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Siap. Siap mematuhi nggih? Nggih.
selanjutnya, nah konsep inti budaya positif di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, perubahan belajar bagi siswa kita. Kita harapkan ya tuh mengarah ke arah yang lebih baik. Lebih baik lagi, terus kita implementasikan, kita hubungkan dengan P5 ya. Ada juga yang ini ya profil ke profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini misalnya kita terapkan ke siswa agar anak-anak ini mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah ataupun di kelas, yang dibuat oleh guru-guru ya. Itu untuk memperlakukan anak-anak itu agar anak-anak disiplin, tapi yang mengarah ke positif, yang membangun anak-anak. Jadi jangan sampai kita itu mengarah ke hal yang menghukum. Lanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, memberikan contoh teladan yang baik. Lanjut, untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada berbagai macam. Siapa yang bisa menjawab atau mengetahui untuk kebutuhan dasar manusia? Ada kan? Oke, Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah diakui keberadaannya, sehingga ini dihargai, dihormati hak-hak yang dimilikinya. Bapak Ibu, ini akan saya jelaskan untuk konsep inti budaya positif. Terdiri dari 4, yaitu 1, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, 6, posisi kontrol guru, 7, keyakinan kelas, yang ke-8, segitiga restitusi. Ini untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, ini profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang kedua, yang ketiga, bergotong royong, 4, kreatif, yang kelima, bernalar kritis, yang keenam, mandiri. Lanjut. Nah, ini untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini guru mengontrol murid. Misalnya guru memberikan hukuman, ya itu untuk ilustrasinya siswanya itu kayaknya marah gitu ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini kritik untuk membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Maksudnya kritikan itu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ini bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak boleh ya ini ya. Ya, kita sebagai orang tua juga tidak boleh memaksakan kehendak, ataupun sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada muridnya. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma
teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Boleh ini, misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak boleh, lanjut, ini orang lain bisa mengontrol saya. Nah, terus ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, misalnya memberikan iming-iming. Ya, memberikan iming-iming kan memaksa seseorang supaya dia mau. Nah, terus ini model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 4. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, model berpikir menang-menang. Ini untuk stimulus respon dan teori kontrol ini hampir sama apa tidak? Ya, memang tidak sama ini ya. Seharusnya kita ke posisi teori kontrol ini ya. Ya, lanjut. Disiplin positif. Di sini disiplin positif ini terdiri dari berasal dari kata yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Maksudnya disiplin positif ini kita tidak boleh memaksakan kehendak ke siswa dengan memberikan iming-iming, imbalan ataupun reward. Misalnya siswa kita disuruh melakukan hal yang tidak baik, tapi dengan kita memberikan iming-iming, misalnya aku nggak saya kasih hukuman begitu. Misalnya dia diberi uang kita beri uang, terus dia disuruh melakukan hal yang tidak baik, itu kita tidak boleh melakukan hal itu. Oke. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dalam profil pelajar Pancasila tadi yang di awal terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif. Untuk ini Ibu Primari Years Program atau disingkat dengan PYP ini toleransi, memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen.
untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini misalnya kalau ada siswa yang melakukan, misalnya dia makan ya di kelas. Nah, ini kan berarti dia itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi di sini. Ya, karena sarapan paginya dia belum sempat. Akhirnya dia melakukan perbuatan itu, makan di dalam kelas. Mungkin ada kebutuhan dasar lagi manusia yang belum terpenuhi. Contohnya ada siswa yang ini kayak ngejek temannya. Nah, ini juga termasuk kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di rumah. Misalnya kayak dia belum terpenuhi karena dia merasakan ya kurang kasih sayang orang tua atau butuh hiburan. Terima kasih Bu Novi. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini sudah disebutkan tadi bertahan hidup. Bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mendengarkan musik juga masuk ke kesenangan. Bernyanyi, ya, bernyanyi masuk ke kesenangan juga. Lanjut Bu. Untuk motivasi perilaku manusia, nah ini perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Untuk yang satunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi intrinsik ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru. Nah, ini untuk hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bisa bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid.
Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yaitu yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. Ada sebagai penghukum, 2 membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Lanjut, Mbak. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang ke-1, yang kedua berupa persyaratan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Berarti tidak boleh menggunakan kata tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh, ya, kalimat-kalimat negatif itu tidak boleh. Harus menggunakan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Berarti untuk keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang agar anak-anak tidak kesulitan untuk mengingat peraturan yang sudah dibuat. Jadi lebih singkat, lebih ringkas ya. Nah, yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah hingga mudah diterapkan. Ini disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang ke-6, semua warga kelas atau warga sekolah ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk membentuk keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini contoh proses keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Ini 1, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, mengangkat tangan pada saat bertanya. Yang keempat, makan di luar kelas pada saat jam istirahat. Yang kelima, berbicara jujur dan sopan. Ya, lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini setiap permasalahan, ya. Sebelum saya lanjutkan segitiga restitusi ini, kita berhenti untuk ice breaking dulu ya. Ya, untuk ice breakingnya ada yang dari penonton atau dari saya? Dari saya. Kalau dari saya, ini Bapak Ibu, tangannya ke samping ya, ya. Maksudnya ke samping ke depan, ya, ke samping sini, ya. Ini menirukan saya nanti 2 kali ya menyanyikannya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, iya, ini saya memberikan contoh. Sekarang silakan untuk berdiri. Berdiri di samping ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang,
dan bertanggung jawab. Nah, tiga restitusi di sini ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, memberikan validasi kebutuhan. Nah, kalau sudah baru kita menanyakan keyakinannya. Jadi bila ada masalah dari siswa, kita tanyakan dulu, kita menstabilkan identitas dulu. Ya, menstabilkan identitas dulu ke siswa. Setelah itu baru kita memberikan validasi kebutuhan. Lalu sudah kita tanyakan pengasahannya, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lanjut, Mbak. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti bila ada siswa yang melakukan kesalahan, itu jangan kita salahkan, karena melakukan kesalahan itu wajar atau lumrah. Ini berbuat salah itu wajar. Jadi di sini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, untuk ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata yang kita ucapkan ketika kita menanyakan ke siswa bila siswa itu berbuat salah. Untuk yang keempat, kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Untuk validasi tindakan yang salah kepada siswa, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan ke siswa, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, bisa kita memberikan pertanyaan seperti itu ke siswa. Lanjut. Ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Ini motivasi dari dalam. Ini pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Kita mengingatkan ke anak-anak, ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kita ingatkan juga nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kita kembalikan ke siswa, dia menginginkan kelas seperti apa. Misalnya menginginkan kelas yang aman, tentram, dan damai. Nah, berarti kita kembalikan ke kesepakatan kelas, jangan dilanggar. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya dengan siswa, yaitu Mas Arkadi. Ini saya menceritakan ya Bapak Ibu. Ya, boleh masuknya bagaimana? Ya. Kenapa dia itu wajahnya Ini dia itu pada saat pergantian pelajaran, Mas Arka itu mengolok-olok
mengejek Yumna. Ini AKP. Ini Ya, AKP. Oh ini iya. AKP Bu. Ya. Yang hari ini anaknya, bukan hari ini, sudah beberapa hari dia sakit. Ya, berada di rumah sakit Medika. Sakit tuh. Ya, kena tipes. Karena ini dia aktif sekali, yang setiap hari pada saat istirahat dia melakukan sepak bola itu loh Bu, kesukaannya di halaman. Pada saat itu. Ya. Nah ini untuk penerapan studi restitusi saya pada saat pergantian jam pelajaran. Ini Mas Arta mengejek-ejek atau mengolok-olok Yumna. Nah hingga Yumna ini menangis karena dia mungkin merasa malu diejek sama Mas Arta di hadapan teman-temannya. Nah setelah itu Mas Arka saya panggil, ya. Saya tanya mengapa dia mengejek temannya. Katanya dia hanya guyon Bu, saya lo cuman guyon. Tapi guyon itu dia mengejeknya itu berulang-ulang. Maksudnya lebih dari satu kali dia mengulang-ulang itu. Nah teman-temannya juga mengikuti. Yang diikuti teman-temannya satu kelas itu yang membuat Yumna itu malu. Akhirnya dia nangis. Nah, terus saya tanyakan, katanya Mas Arka, saya tidak sengaja Bu, tidak sengaja ngolok-ngolok, cuman guyon gitu. Tapi yang diajak guyon kayak Mas Yumna, kayak Mbak Yumna itu dia sensitif sekali anaknya. Ya, sudah saya berikan pertanyaan. Saya kembalikan ke studi restitusi. Di sini dia juga tidak mau mengulangi lagi untuk kesalahan yang sudah dia perbuat. Ya. Lanjut Bu. Nah ini untuk refleksi. Refleksi yang nomor 1 ini, apa yang dimaksud dengan budaya positif sekolah? Pertanyaannya yang nomor 1. Yang kedua, mengapa budaya positif di sekolah penting? Saya bacakan dulu Yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang keempat, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? 5. Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Nah, untuk pertanyaan ini, saya kembalikan. Ya, untuk refleksi pertanyaan ini yang tadi sudah saya bacakan nomor 1 sampai 5. Adakah yang mau menjawab dari pertanyaan 1 sampai 5? Monggo, saya serahkan ke Bapak Ibu yang mau menjawab. Terima kasih untuk Pupor yang sudah mau menjawab. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Yaitu budaya positif di sekolah menunjuk pada lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif dan memotivasi semua anggotanya, termasuk siswa, guru, dan staf. Ini mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, dan keterlibatan aktif. Ya, Betul. terima kasih. Untuk selanjutnya yang soal nomor 2
Mengapa budaya positif di sekolah penting? Karena budaya positif di sekolah penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan proses akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehati dengan teman sebaya serta gurunya. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Adakah yang mau menjawab? Terima kasih untuk Bukika yang cantik merah-merah. Baik, terima kasih Bu Diana. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga. Bagaimana ya cara membangun budaya positif di sekolah? Tentunya dengan berbagai kegiatan, dimulai dari menetapkan visi dan misi yang menjunjung nilai-nilai tinggi yang menunjukkan budaya positif di sekolah. Tentunya ini bisa dilakukan dengan pertemuan rutin, membuka komunikasi yang interaktif antara warga sekolah, komite dan lingkungan sekitar. Selain itu, mungkin diadakan pelatihan tentang keterampilan sosial emosional, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang juga memperlakukan budaya-budaya positif pada murid. Dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat yang mendukung visi dan misi di sekolah kita. Iya. Terima kasih. Setuju nggih dengan jawabannya? Nggih. Jawabannya Bukika sudah jelas dan lengkap. Nggih. Oke. Terima kasih untuk penjelasan Bu Gita. Jawabannya sudah masuk semua. Untuk yang pertanyaan nomor 4, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Kita ada yang bertanya? Ini TU saya yang tinggal dan hebat ya. Uang ya ini. Terima kasih Bu Diana. Saya akan mencoba menjawab untuk nomor 4. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu tentunya ada berbagai rintangan, dan itu tidak mudah. Dan salah satunya yaitu adanya perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari warga sekolah. Ya mungkin dari perbedaan ada ekonomi, perbedaan karakter, latar belakang, ya terus suku-suku, Ya, bahasa juga. Mungkin itu yang bisa saya Ya. terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Lisa. Sudah lengkap juga. Itu tadi tantangannya Bu Lisa tadi ada dari itu bahasa, karakter, dan ya latar belakang. Maksudnya latar belakang di sini dari tingkat pendidikan dan perekonomian juga. Untuk yang pertanyaan nomor 5, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ada yang bertanya? Ada yang menjawab? Oke, maaf. Jadi di sini menanyakan
sebagai pendidik, yaitu kita memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan ataupun memberikan budaya positif ke siswa supaya tetap terus berlangsung ya dalam kehidupannya sehari-hari di rumah dan tetap berlaku juga atau dilaksanakan di sekolah. Untuk selanjutnya sudah selesai nih. Nah ini untuk kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai among di sini, dia sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Merdeka, tanggung jawab. Nah, setelah ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, Bapak Ibu guru yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Nah, Mbak Andin tahu tidak mengapa dipanggil Bu Diana? Nggak tahu. Tidak tahu. Begini, tadi pagi Bu Diana itu melihat pada saat pelajaran Mbak Andin itu makan di dalam kelas. Betul apa tidak? Ya Bu. Betul. Makan di dalam kelas itu boleh apa tidak? Tidak boleh Bu. Nah, seharusnya tidak boleh makan di dalam kelas. Itu salah ya? Ya. Ya, sudah tahu berarti kesalahannya ya. Ya. Bu Diana tidak menyalahkan Mbak Andin makan di dalam kelas itu. Maksudnya di sini Bu Diana cuma mengingatkan kalau makan di dalam kelas itu salah ya. Nah, seharusnya kita itu tahu. Maksudnya begini, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Nah, Bu Diana juga pernah melakukan kesalahan. Ya, maksudnya tapi tidak makan di dalam kelas. Ya, pernah perutnya lapar juga tidak makan di dalam kelas. Kita harus tahu makan itu harus tahu tempat dan waktunya. Ya, berarti pada saat pelajaran kita tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, yang benar kita makan di mana? Di luar kelas. Iya, pada saat jam istirahat. Betul. Sudah tahu berarti kesalahannya makan di dalam kelas itu tidak boleh. Berarti Andin itu melanggar kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Berarti pada poin yang apa? Pada saat makan Di luar kelas. iya, makan di luar kelas. Ya, betul. Nah, berarti untuk memperbaiki diri Mbak Andin, Bu Diana mau tanya, kapan Mbak Andin mau memperbaiki diri atau merubah diri Sekarang. supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi? Sekarang. Mulai sekarang? Waduh, boleh, bagus. Seperti itu, mau merubah diri pada saat ini juga supaya saya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, berarti besok Bu Diana tinggal melihat ya, menjalankan tugasnya Mbak Andin itu. Saya lihat nanti besok pada saat pelajaran melakukan itu lagi apa tidak ya. Terima kasih Mbak Andin sudah menjawab jujur bila ditanyai sama Bu Diana. Maksudnya menjawabnya itu tidak berbohong ya. Mengakui juga bahwa Mbak Andin juga salah ya. Tidak boleh diulangi lagi ya nak. Ya. Terima kasih. Sekarang tos dulu loh sama Bu Diana. Mau sharing ya. Kalau ada apa-apa boleh nanti atur ke Bu Diana lagi, enggak apa-apa ya. Silahkan sekarang boleh keluar.
Arka tahu mengapa dipanggil Budiana? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu saya beritahukan. Mas Arka tadi mengapa sampai membuat temannya menangis? Yuna tadi nangis. Kenapa? Mengolok-olok. Nah, mengolok-olok itu baik apa tidak? Tidak. Tidak baik. Kenapa kamu mengolok-olok? Bercanda. Bercanda. Ya. Semua manusia pasti melakukan kesalahan ya. Siapapun tidak luput dari salah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya mengolok-olok tidak dilakukan lagi ya. Sadar kan kalau memang salah? Ya. Kalau sadar berarti Mas Arka itu melanggar peraturan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas itu berarti pada poin yang keberapa? Rukun dengan teman. Iya, rukun dengan teman. Mengolok-olok teman itu rukun apa tidak? Tidak. Nah, tidak. Bagus. Berarti tahu kan salahnya? Tahu. Ya, tidak boleh diulangi lagi ya. Iya. Sudah minta maaf? Sudah. Sudah, pintar. Sudah, Bu Diana cuma menanyakan saja itu benar apa salah Mas Arka yang melakukan hal itu sama Yuna. Kalau sudah dijawab semua berarti bagus, sudah mengakui kesalahan. Tos dulu sama Bu Diana. Terima kasih banyak sudah melakukan, maksudnya sudah menjawab dengan jujur ya. Silakan kembali Mas.